warahmatullahi wabarakatuh. Materi mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif. Kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 3.11.1 mendata ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca. 3.11.2 menanggapi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan alasan yang logis. Mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan untuk memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, lebih berempati terhadap orang lain. Jenis cerita-cerita yang dapat menggugah perasaan cukup banyak, antara lain ada yang berupa kisah nyata, ada yang hasil rekaan, ada juga kisah keteladanan dari suatu budaya tertentu. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Orang bijak tidak selalu digambarkan berbentuk kakek-kakek, berjanggut putih, berjubah putih, memegang tongkat. Semua usia bisa saja memiliki pikiran bijak. Bijak dapat dihasilkan oleh pengamatan dan pengalaman yang menyentuh hati. Bijak juga dapat dibentuk oleh perjuangan hidup yang keras dan penuh tantangan. Ada seorang anak usia sekolah dasar yang selalu menabung separuh dari uang jajanannya dan setelah seminggu diberikan kepada orang yang menurutnya memerlukan pertolongan. Bijak bisa ada pada siapa saja akibat berbuat baik. Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun oleh siapapun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.